Ibadah kita pagi hari ini, kita akan pujikan hati yang menyembah. Temukan wajahmu dengan hati dulu, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, temukan wajahmu dengan hati tulus, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu. Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku. Pujaan selama-lamanya, mau menyembahmu. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, temukan wajahmu dengan hati tulus, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu. Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku. Pujaan selama-lamanya, hati yang menyembah, yang
Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaan selama-lamanya. Yang menyembah, yang menyembah, yang melekat padamu, Yesusku, kasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaan selama-lamanya. Pujaanku, pujaan selama-lamanya. Dan lagi pujaanku, pujaan selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Saya minta pendeta Rendo untuk buka dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengerjakan perkara-perkara besar dan ajaib dalam hidup kami. Terima kasih pagi ini Tuhan, kami diberi kesempatan lagi untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi kami. Mari Tuhan, Engkau berkarya di tengah-tengah kami. Jemaat Tuhan yang masih di jalan, Tuhan pimpin sertai sampai di sini dengan selamat. Tuhan memutuskan setiap kami masuk ke hadirat Tuhan pagi ini untuk memuji, meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, biar pengurapan turun khusus untuk hamba-hamba-Mu yang melayani pagi ini, supaya lewat pelayanan mereka nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan setiap campur tangan kuasa jahat yang mencoba menghalangi jalannya ibadah pada pagi ini. Kami patahkan dan hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami hanya izinkan kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, memimpin menyertai kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Biarlah ibadah kami pagi ini kami habiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Siap memuji Tuhan. Sebelum kita memulai memuji Tuhan, saya tanyakan, ada beban dalam hidup kita? Ada tidak? Ada, tapi kita tinggalkan ya. Kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Biar beban itu Tuhan Yesus yang angkat dalam kehidupan kita. Dalam pujian, apa yang tidak dilihat mata, apa yang tidak didengar telinga, apa yang tidak ikut dalam hati, Tuhan sediakan bagi kita. Alasanmu di nama Tuhan, kita berdiri. Baiklah pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, tak pernah diberi dalam hati, semua diteriakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku
Allah sanggup, Allah kita dahsyat. Puji nama Tuhan, kita pujikan Allah dahsyat. Silakan duduk saudara. Saya yakin dan percaya ada api kemuliaan Tuhan itu turun ke atas kehidupan kita, atas jiwa kita, tubuh roh kita. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus, Roh Kudus itu turun atas kita, memberikan pembaruan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita akan pujikan Dia. Di Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kita siapkan hati, tubuh, jiwa, roh kita, pikiran kita untuk firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman,
menjaga, ku kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau berlindah. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menolong. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saya minta Bapak Edi untuk doa firman Tuhan. Kembali Bapak, pagi ini kami ucap syukur dan terima kasih atas segala berkat, kasih, anugerah-Mu, penyertaan-Mu. Kalau pagi ini kami boleh beribadah di tempat ini, semua itu karena kasih-Mu yang terbesar bagi kami. Bapak, pagi ini benar kami akan mendengarkan sebagian daripada sabda-Mu. Bersejalu berkati hamba-Mu, supaya firman yang akan disampaikan hamba-Mu boleh kami terima, boleh menjadi berkat bagi kami, boleh kami lakukan setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Halo. Shalom. Baik, mari saya ajak kita buka firman Tuhan. Kita buka dalam Lukas 10. Bapak Ibu beri tanda di Lukas 10. Kita buka lagi di Lukas 6. Lukas 10 dikasih tanda dulu.
Lukas 10 sudah dikasih tanda. Kita buka di Lukas 6. Lukas 6 Lukas 6 ayat 12. Sudah, Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Bapak Ibu, ayat yang kita baca ini adalah ayat di mana Tuhan Yesus memanggil ke-12 rasulnya. Satu hal yang tidak sulit bagi Tuhan untuk memilih ke-12 rasulnya, tapi Bapak Ibu lihat bahwa dalam memilih ke-12 rasul ini, Tuhan Yesus saja harus berdoa untuk memilih, untuk menetapkan ke-12 rasul ini. Ayat 12 kita melihat bahwa dia berdoa dan berdoa semalam suntuk kepada Tuhan bagaimana dia harus menentukan 12 orang yang menjadi murid Yesus. Sekarang kita sambung di pasal 9. Pasal 9, ke-12 rasul yang sudah terpilih, Bapak Ibu, kita lihat di pasal 9 ayat 1. 9 ayat 1, Lukas pasal 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Lalu ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Saya ulangi ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Pak Ibu perhatikan, tenaga dan kuasa untuk menguasai setan, bukan takut kepada setan ya. Lanjut, saya ingin Bapak Ibu lihat Tuhan memilih dan mengutus. Tadi 12 murid dipilih dan diutus. Sekarang pasal 10. Pasal 10 ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Jadi selain 12 murid terpilih tadi, Tuhan masih lagi mengutus 70. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Disambung di dalam ayat 17. Saya lompat-lompat saja Bapak Ibu. Ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh.
sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya lumayan beberapa ayat kita baca pada pagi hari ini. Bapak Ibu, ayat awal yang kita baca tadi bahwa Tuhan Yesus memilih 12 muridnya, itu saja dia harus berdoa untuk menentukan pilihan. Jadi ada banyak, awal Yesus mengajar, banyak orang mengikut dia. Tapi Tuhan Yesus akhirnya memilih 12 murid dan dia mengutus mereka untuk pergi memberitakan Injil. Pasal 9 tadi kita baca dan temukan bahwa Tuhan Yesus mengutus ke-12 muridnya tidak tangan kosong. Tapi Alkitab katakan bahwa mereka diperlengkapi dengan kuasa yang luar biasa, sehingga ketika mereka pergi dan memberitakan Injil, maka berita firman yang disampaikan itu diterima orang. Yang kedua bahwa mereka juga diperlengkapi dengan kuasa yang luar biasa, sehingga mereka bisa mematahkan dan mengusir setan-setan dan menyembuhkan orang sakit. Itu 12 orang. Tapi ayatnya pasalnya yang ke-10, Tuhan Yesus mengutus mendahului Yesus ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi. Ya, metode penginjilan yang luar biasa Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengutus murid untuk pergi beritakan Injil dua-dua. Tujuannya apa? Kalau yang satu lemah, satu bisa menguatkan. Tetapi pada ayat ini Bapak Ibu perhatikan bahwa kenapa Tuhan Yesus mengutus dua-dua untuk pergi beritakan Injil, mendahului Tuhan Yesus ke setiap kota dan tempat yang hendak dilalui Yesus. Ini yang harus perlu kita garis bawahi. Kenapa Tuhan Yesus mengutus 70 murid ini? Kalau berdua-dua kita bagi 35 kelompok. Kelompok dalam tanda kutip, kelompok ini 22 orang. Kenapa Tuhan Yesus menyuruh mereka berdua-dua mendahului Tuhan Yesus pergi ke setiap kota dan setiap tempat yang akan dikunjungi Tuhan Yesus? Nanti kalau kita baca ini ada beberapa kota yang mereka kunjungi. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah metode pelayanan yang kita mulai belajar hari ini Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus sebelum melayani lebih luas, terjun dalam pelayanan yang lebih luas, dia sudah mengutus murid-murid untuk melakukan pemetaan dulu. Suruh ke kota-kota atau tempat-tempat yang akan dikunjungi. Tuhan Yesus memberikan mereka kuasa untuk datang ke setiap tempat atau setiap kota untuk melakukan dulu pemetaan di sana. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang, dengan mudah Injil diberitakan. Bukan berarti Tuhan Yesus ini tidak berkuasa untuk melakukan semua ini, bukan. Tapi ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita bahwa hari ini dalam pemberitaan Injil memang dalam melakukan sebuah penginjilan, sebuah kebaktian, kebangunan rohani hari-hari ini Bapak Ibu, ini menjadi teladan bagi gereja Tuhan. Misalnya Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu KKR masih diizinkan sebelum pandemi, kebaktian kebangunan rohani. Biasanya hamba Tuhan dari luar yang akan menjadi pembicara atau yang akan melakukan kebaktian kebangunan rohani, sebelum dia datang, masih 2-3 tahun lagi dia datang. Oh, di sini di Indonesia itu kan doa syafaatnya sudah mulai berdoa luar biasa. Mereka melakukan doa puasa
mereka berdoa untuk atmosfer Indonesia, bagaimana Tuhan berkarya nantinya ketika hamba Tuhan itu datang beritakan Injil, maka segala kuasa penguasa di Indonesia ditaklukkan sehingga Injil diberitakan secara luar biasa. Dulu itu begitu Bapak Ibu. Tapi sekarang Bapak Ibu karena pandemi sampai hari ini belum ada gereja Tuhan yang melakukan KKR. Kalau dulu kan besar-besaran di Istora, datang ribuan orang. Tapi ribuan orang yang datang itu jauh sebelumnya ada pendoa sama yang sudah berdoa siang malam supaya terjadi kebangunan rohani besar-besar. Nah, Bapak Ibu melihat pagi hari ini kita sedang belajar akan hal ini bahwa Tuhan Yesus ketika dia mau memberitakan Injil, sebelum dia terjun dalam pelayanan, belum dia masuk ke kota-kota dan memberitakan Injil, dia lebih dahulu mengutus murid-muridnya pergi mendahului Tuhan Yesus. Di sana mereka akan berdoa, mereka akan beritakan Injil, sehingga ketika Tuhan Yesus datang, tinggal Tuhan bekerja dan banyak jiwa dimenangkan. Inilah yang kita kenal dengan peperangan rohani. Ya Bapak Ibu sudah sering mendengar peperangan rohani. Bapak Ibu sering saya bawa dalam doa yang disebut peperangan rohani. Peperangan rohani ini kita tidak sedang berperang dengan fisik, tapi kita mainnya dalam roh. Ketika kita berhadapan dengan orang yang terikat dengan roh jahat, maka disitulah kita berperang. Perangannya tidak menggunakan tenaga, tetapi kita berperang dengan mengandalkan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus melakukan hal ini ketika dia mengutus 70 murid, mereka pergi dengan tim hanya 2 orang, memberitakan Injil ke tiap tempat, ke tiap kota. Dan Alkitab katakan bahwa pelayanan Tuhan Yesus luar biasa. Ribuan orang mengikut dia, ribuan orang menjadi percaya kepadanya. Peperangan rohani kita akan mulai, dan saya mulai membawa Bapak Ibu masuk dalam kubu doa. Kubu doa ini secara tidak sadar Bapak Ibu kita sedang masuk dalam peperangan rohani. Setiap rumah Bapak Ibu yang kita pakai untuk berdoa, kita melakukan itu di setiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya daerah itu dimenangkan untuk Tuhan. Memang hasilnya belum kelihatan Bapak Ibu, hasilnya belum kelihatan. Tapi kita pegang janji Tuhan, setiap tempat yang kita injak itu diberikan oleh Tuhan. Bapak Ibu datang berdoa di rumah siapa saja, kita akan berdoa tempat ini kita rebut untuk Tuhan. Satu, keluarga yang kita tempati jelas akan kita berdoa bersama supaya dikuatkan dan diberkati. Tetapi doa untuk lingkungan di sekitar ini, di mana kita berdoa supaya lingkungan itu menerima Kristus. Itu semua peperangan Bapak Ibu. Mungkin kita merasa ini cuma doa biasa. Tidak Bapak Ibu, itu bukan doa yang biasa, itu doa yang luar biasa. Bapak Ibu akan melihat hasil yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan. Kita lihat apa yang murid-murid lakukan. Kita ke ayatnya yang ke-17. Kita melihat laporan dari murid-murid yang lebih dahulu melakukan peperangan rohani. Murid-murid yang diutus oleh Tuhan, Bapak Ibu, mereka pulang dan memberikan laporan. Kita lihat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Peperangan rohani yang dilakukan oleh 70 murid yang diutus oleh Tuhan Yesus, sebagaimana janji Tuhan di dalam ayat-ayat awal bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada mereka untuk pergi memberitakan Injil. Tuhan menggenapi firman.
ayat 17 firman Tuhan katakan bahwa murid-murid yang pergi memberitakan Injil dan pulang memberikan laporan, yang pertama dari hasil peperangan rohani firman Tuhan katakan murid-murid membawa laporan setan tunduk demi nama Yesus. Bapak Ibu sekarang punya Kristus dalam hidup Bapak Ibu itu luar biasa. Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus itu sudah satu kemenangan yang Bapak Ibu punya. Kita tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa, dan akhirnya juga itu Tuhan juga biasa saja. Jangan Bapak Ibu, tapi mari Bapak Ibu lihat siapa Bapak Ibu dan siapa setan. Setan saja kata firman Tuhan mereka tunduk, mereka takut demi nama Tuhan. Ketika murid-murid ini pergi dan memberitakan Injil, dalam peperangan rohani yang mereka hadapi, firman Tuhan katakan setan saja takut demi nama Yesus. Sekarang aja orang jangankan mau takluk dan percaya Tuhan Yesus, mencemooh ya banyak, tapi biarkan saja. Kita tidak perlu sakit hati karena orang sampai mencemooh nama Tuhan Yesus. Biarkan saja. Kenapa? Karena orang seperti itu kita mengimani bahwa satu saat dia akan berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Biar aja. Kalau nama Tuhan Yesus dicemooh, apa kita harus membalas? Nggak perlu. Tapi kita hanya berdoa. Orang itu sudah sangat dekat dengan keselamatan. Doa apa itu? Sejarah mencatat secara membuktikan bahwa orang-orang yang awalnya menjadi pembenci Kristus, ternyata mereka justru bertobat dan menjadi pengikut Kristus yang militan. Itu tidak bisa terpatahkan Bapak Ibu. Hanya Bapak Ibu mari lihat bahwa dalam peperangan rohani yang pertama, Bapak Ibu harus yakin bahwa doa Bapak Ibu itu mematahkan setiap kekuatan lawan. Doa Bapak Ibu mematahkan setiap siasat jahat si setan. Doa Bapak Ibu akan melihat bagaimana yang murid-murid katakan, setan takluk demi nama Yesus. Harus kita pegang, kita harus pegang sungguh-sungguh, dan dalam perjalanan kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus yang Bapak Ibu percaya hari ini Dia Allah yang luar biasa. Saya akan bawa Bapak Ibu keluar. Kita mulai pelayanan keluar Bapak Ibu. Yang bisa ikut kumpul doa setiap minggu untuk minggu ketiga. Ini saya mulai bawa keluar Bapak Ibu. Untuk minggu ketiga kita akan ada pelayanan di Sumengko. Di Sumengko, tapi bukan di gereja Sumengkonya Bapak Ibu, di desa pedalaman Bapak Ibu. Tapi sebenarnya nggak desa banget Bapak Ibu. Ya cuma kemarin saya ke sana itu jalannya kurang enak begitu. Tapi prajurit Kristus harus siap ya. Sing jawab Om Yoyoto. Prajurit Kristus harus siap ya. Sekali-sekali ke desa ya, sekalian refreshing. Ya, minggu ketiga kumpul doa kita akan ada pelayanan di POSPI GBPS Shalom Sumengko. Jadi GBPS Sumengko itu punya POSPI di desa Ngampon ya, di desa Ngampon. Bapak Ibu, ini perlu, kenapa saya bawa Bapak Ibu ke sana? Karena itu dulu sudah bertumbuh, pos ini sudah bertumbuh besar Bapak Ibu. Ternyata di resolusi warga, sehingga gereja ini akhirnya mundur pelan-pelan dan akhirnya jiwanya tinggal sedikit dan tinggal yang tua-tua. Jadi Bapak Ibu, kita ke sana, kita harus melakukan sesuatu untuk desa itu. Kita harus berdoa
bahkan dari sekarang berdoa untuk desa itu supaya penduduk desa itu mau menerima Injil Kristus. Ya duduknya lesehan, tetapi tidak masalah. Kita juga punya sejarah ibadahnya lesehan cukup lama. Jadi nanti bisa diatur minggu ketiga ibadah di Ngampon. Saya lupa jam berapa, nanti saya akan cek lagi sehingga kita bisa perhitungkan perjalanan sini Sumengko berapa jam kita bisa atur. Tapi Bapak Ibu, kita mulai keluar. Selama ini kan kita melakukan peperangan, tapi di dalam, di kalangan kita saja. Tapi ini waktunya Bapak Ibu harus keluar. Begitu ya Bapak Ibu? Ini waktunya kita keluar. Kita harus keluar merebut tempat-tempat, kota-kota yang memang kita harus rebut bagi Kristus. 70 murid memberi laporan bahwa setan-setan tunduk demi nama Yesus. Bapak Ibu lihat ayat 17, mereka kembali dengan gembira. Dengan gembira karena apa? Karena pelayanan mereka benar-benar disertai Tuhan, sehingga kuasa Tuhan dinyatakan, setan tunduk demi nama Yesus. Oke, kabar gembira ini nanti kita akan lihat di ayat berikutnya. Kemudian Bapak Ibu, mari kita lihat ayat 19, 18-19. Kita lihat kekalahan kuasa setan di sini Bapak Ibu. Ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Bapak Ibu, selain laporan bahwa setan tunduk demi nama Yesus, tapi Bapak Ibu lihat apa yang Tuhan janjikan itu lebih daripada itu. Ayat yang ke-19 memang Tuhan katakan bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Ular kalajengking kekuatannya dikalahkan, kekuatan musuh juga dikalahkan. Tidak ada satupun yang bisa membahayakan. Ini sebuah jaminan perlindungan yang luar biasa yang Tuhan janjikan kepada murid-murid, bahwa kamu pergi, kamu mengusir setan-setan tunduk, kamu pulang dengan senang. Tuhan Yesus bilang tidak itu saja, lebih dari itu. Aku memberikan kuasa yang luar biasa. Perlindungan Tuhan berikan kepada mereka, sehingga Tuhan katakan tidak ada yang membahayakan kamu. Bapak Ibu, kalau kita mengerti akan hal ini, kita akan siap menghadapi apapun keadaan. Saya tidak mau dengar ada jemaat di sini yang bilang saya takut setan. Nanti retreat jangan bilang aku antar no aku wedi. Konangan itu ya. Nanti retreat kan kamar mandi yang di dalam itu ada 2, tapi yang di luar itu ada 4. Tapi kamar mandinya besar yang 4. Isi orang 5 sekaligus bisa mandi bareng bisa. Tapi kita mau lihat uji nyali di sana. Sopo sing wani dhewean nang kamar mandi, atau mau kamar mandi koncone digubah, ayo anterno aku. Kalau kamar mandi dalam gak perlu diantar ya. Nah Bapak Ibu, dengar baik-baik, tidak ada yang perlu ditakutkan. Kuasa setan sudah dikalahkan. Amin. Bapak Ibu dan saya yang ikut Tuhan Yesus hari ini harus percaya sungguh bahwa kekuatan musuh sudah dikalahkan. Tidak perlu ada yang ditakutkan dan tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Oke.
Kemudian Bapak Ibu, ayat 20, selain setan tunduk pada nama Yesus, selain Tuhan memberikan perlindungan yang sempurna kepada murid-murid, yang ketiga ayat 17 tadi kan mereka pulang dengan gembira. Ayat 20 Tuhan ulangi lagi, jangan kamu bersukacita karena roh itu takluk kepadamu karena nama Yesus. Sekali lagi, takluk kepadamu bukan karena murid-murid ini hebat, tetapi Bapak Ibu perhatikan, namun demikian janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu. Mereka pulang ayat 17 membawa kabar yang menggembirakan bahwa setan-setan itu takluk demi nama Yesus. Ayat 20 Tuhan Yesus bilang, jangan senang karena itu. Tuhan katakan, yang harus kita gembira, yang harus kita senang adalah ayat 20. Nama saya, nama Bapak Ibu tercatat dalam buku kehidupan. Semua ini sudah dicatat belum? Kau tahu? Jangan optimis itu beda loh. Enggak, yakin atau optimis? Bentar, saya mau ngecek dulu ini semua sudah dicatat belum. Bapak Ibu, bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Nama Bapak Ibu dan saya itu terdaftar di surga sejak kapan? Sejak sahabat mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu baru betul, jangan bilang optimis. Itu gak berdasar. Orang namanya itu tercatat dalam buku kehidupan ketika orang itu percaya Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sejak hari itu nama orang tersebut dicatat dalam buku kehidupan sebagai salah satu pewaris kerajaan Allah. Semua sudah dicatat. Ada yang belum didoakan terima Tuhan Yesus? Ada? Oh, semua sudah. Berarti ini semua pewaris kerajaan surga. Pertanyaan kedua, bisa nggak nama Bapak Ibu ini akhirnya dicoret dari buku kehidupan? Bisa. Siapa yang bilang nggak bisa? Bisa. Kenapa bisa? Alasannya apa? Ketika Bapak Ibu dan saya ini dalam perjalanan iman mengikut Tuhan Yesus, ternyata Bapak Ibu mundur, ternyata Bapak Ibu meninggalkan Tuhan Yesus. Orang wes gak percaya Tuhan Yesus, ganti server, ya, login di tempat yang lain. Lah itu berarti Bapak Ibu namanya dihapus dari buku kehidupan. Nama Bapak Ibu akan terus tercatat dalam buku kehidupan ketika Bapak Ibu terus mengikut Tuhan Yesus. Dalam perjalanan iman itu sekalipun menghadapi banyak masalah dan tantangan, tapi Bapak Ibu tetap berkata, pisan-pisan nengok Tuhan Yesus sampai mati aku tetap dari Gusti. Itu namanya tetap tercatat dalam buku kehidupan. Alkitab katakan jangan takut kepada manusia yang bisa membunuh fisik, hanya membunuh tubuh jasmani, tapi dia tidak dapat membunuh jiwamu. Jangan takut. Tapi dalam perjalanan iman Bapak Ibu dan saya hari ini, Bapak harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sudah menjadi pewaris kerajaan surga, siaplah untuk menikmati itu. Jangan hanya karena hal-hal yang sifatnya sementara, hal-hal yang sifatnya duniawi, kita hanya menukarkan itu. Hewan Bapak Ibu, hewan. Kenapa? Karena Bapak Ibu ini
sudah tahu rahasianya kok. Bapak Ibu ini sudah tahu jawabannya. Tapi sudah tahu jawabannya tapi biarkan, disia-siakan. Emang Bapak Ibu, orang lain sekarang jungkir balik loh, cari juru selamat belum ketemu, pengen masuk surga tapi bingung. Tapi Bapak Ibu jalannya sudah pasti. Bapak Ibu itu sudah benar jalannya. Jangan menggo Bapak Ibu. Nama Bapak Ibu Alkitab katakan sudah tercatat dalam buku kehidupan. Bersukacitalah karena hal itu, bahwa aku hari ini menjadi pewaris kerajaan Allah. Apapun masalahku, itu tidak akan membuat aku mundur, tapi aku akan tetap setia mengikut Kristus. Ini perjalanan iman yang tidak gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu maju di dalam Tuhan tidak mudah, tapi ini sebuah perjuangan, sebuah peperangan. Bapak Ibu harus menang. Murid-murid bersukacita karena mengalahkan setan. Tuhan bilang, jangan senang karena hanya itu saja. Tapi harus senang karena namamu sudah tercatat dalam buku kehidupan. Ya, bersyukur Bapak Ibu, kita ini mengerti rahasia ini. Jadi ikut Tuhan Yesus itu semakin bergairah, makin semangat. Oh, gak peduli siang malam, gak perlu panas hujan, gak peduli. Pokoknya cinta Tuhan, salawasi. Orang yang sudah tahu kebenaran ini ikut Tuhan udah maju mundur enggak, ya maju terus. Saya berharap keluarga Sekina ini orang-orang yang militan di dalam Tuhan, hidup benar-benar buat Kristus. Ada banyak hal yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi juga berat, tapi itu tidak mengalahkan Kristus yang sudah Bapak Ibu miliki. Dia akan memampukan Bapak Ibu sebagaimana janji Tuhan hari ini. Saya tidak baca ayatnya semuanya, tetapi mari kita lihat apa yang terjadi dengan murid-murid, bagaimana mereka pergi dan beritakan Injil. Tuhan bekerja dahsyat dalam kehidupan mereka. Hari ini saya percaya bahwa kehidupan kita tidak jauh berbeda dengan murid-murid. Bapak Ibu juga sedang diutus di tempat Bapak Ibu tinggal. Ya, Bapak Ibu yang di Medaeng itu daerahmu, doakan. Jangan mumet dengan kehidupan sendiri. Yang hidup di Medaeng berarti daerah ini milik Bapak Ibu. Doakan supaya daerah ini dilawat Tuhan. Yang ada di Kepelegi, yang ada di Wage, yang ada di mana lagi? Di Suko, yang ada di Sukodono, Sambisari, Surabaya. Ayo, Kuangsa. Tinggal di mana Bapak Ibu? Di situ janji Tuhan katakan, doakan daerah itu buat Tuhan. Bapak Ibu harus menjadi yang di tempat Bapak Ibu berdiri, Bapak Ibu tinggal. Bapak Ibu harus menjadi pendoa di daerah itu. Itu sebuah peperangan. Tapi yang harus Bapak Ibu pegang hari ini bahwa doa Bapak Ibu tidak akan sia-sia. Satu saat tonggo yang tadinya benci Bapak Ibu karena Bapak Ibu jadi pengikut Kristus, satu saat dia akan datang, aku juga mau dari Gusti. Itu bukan sesuatu perkara sulit ketika Bapak Ibu mengambil waktu berdoa untuk daerah Bapak Ibu. Saatnya Bapak Ibu kita tidak berdoa untuk diri kita sendiri, tapi kita harus berdoa untuk orang lain, berdoa buat desa kita, kota kita, Indonesia. Kita perlu doakan itu supaya lawatan Tuhan terjadi atas bangsa ini. Bapak Ibu, biar firman Tuhan pagi ini menjadi berkat bagi saudara dan saya. Bukan hamba Tuhan saja yang diutus untuk memberitakan Injil, bukan hamba Tuhan saja yang diutus untuk berdoa untuk bangsa ini, tapi
oleh Bapak Ibu semuanya, diutus di tempat Bapak Ibu ada, tempat pekerjaan Bapak Ibu akan menjadi saksi Kristus yang baik. Di sekolah Bapak Ibu juga akan menjadi saksi Kristus yang baik, supaya Kristus dimuliakan. Saya berharap firman Tuhan pagi ini menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu sekalian. Bangga dan bersyukur nama Bapak Ibu sudah tercatat dalam kerajaan surga. Maka hari ini mari kita bekerja giat untuk Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Pagi ini kami bersyukur Tuhan. Engkau terlalu baik bagi kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami ditentukan oleh janji Tuhan bahwa sebenarnya kami sudah diperlengkapi dengan kuasa Tuhan yang maha dahsyat. Ketika kami berpegang pada janji-Mu dan melakukan firman-Mu, maka kuasa-Mu akan terjadi dalam hidup dan pelayanan kami. Tuhan tolong kami. Tuhan, kuasa setan bukan momok yang harus kami takuti, tapi kami harus percaya bahwa kuasa nama Yesus mampu mematahkan, menghancurkan setiap tipu muslihat iblis. Maka mulai hari ini kami harus bangkit dan berperang melawan semua. Tuhan Yesus tolong. Kami bersyukur pagi hari ini bukti murid-murid disertai dan mengalami kemenangan itu menjadi bukti bagi kami. Kami juga percaya kami juga akan mengalami kemenangan dari Tuhan. Terima kasih, kami bangga memiliki Engkau dalam hidup kami, karena Engkau memberikan jaminan kepada kami bahwa satu saat kami akan hidup bersama dengan Kristus. Nama kami sudah tercatat dalam buku kehidupan, dan kami satu saat akan dijemput oleh-Mu. Kami bersyukur pagi hari ini. Janji-janji ini menjadi penghiburan sekaligus menguatkan kami, sehingga kami tidak mundur dari Tuhan, sehingga kami tidak lemah, tapi kami giat dan maju di dalam Tuhan. Tuhan dipermuliakan. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan pagi ini kami boleh menerima dengan baik, dan kami pulang dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Genapi janji dalam setiap kami. Terima kasih. Di doa kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tetap berdiri Bapak Ibu, kita ikrarkan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan. Bapak Ibu, kita akan berikan persembahan. Kita pujikan ada kuasa dalam darah. Ada kuasa dalam darah Tuhan Allah. Ada kuasa
Tuhan, Tuhan memberkati kembali persembahan yang Bapak Ibu sudah persembahkan. Perhatikan di warta gereja ada beberapa pengumuman. Untuk kubu doa hari ini di rumah Ibu Ivon. Hari ini, untuk hari ini kubu doa hari ini di rumah Ibu Ivon, jamnya tetap sama. Kemudian untuk minggu depan, kalau sudah punya bisa dicatat biar nggak lupa. Untuk minggu depan kubu doa di rumah Ibu Hong, tapi ibadahnya tidak hari Minggu, hari Sabtu, karena hari Minggu keluarga Ibu Hong mau ke makam Hong. Saya diminta nganter soalnya. Gideon minta saya nganter. Selama ini dia tidak mau bicara dengan saya sampai bapaknya mati. Nah, bapaknya mati baru dia bilang sama saya, "Om, saya bisa minta tolong." Saya bilang bisa. Bisa nggak ngantar saya ke makamnya bapak? Saya jawab bisa. Dan bisanya hanya Minggu, Sabtu nggak bisa atau hari lain nggak bisa. Jadi kubu doa untuk tanggal 5 Maret kita pindah di tanggal 4 Maret. Saya lupa jamnya, belum saya koordinasi dengan keluarga. Bapak Ibu tunggu informasi dari saya apakah jamnya tetap 4:30 atau ada perubahan. Latihan Oh begitu, berarti kita setelah latihan saja. Ya, setelah latihan ibadah baru kubu doa. Baik, berarti nanti saya akan bilang ke tuan rumah supaya jamnya disesuaikan dengan latihan di gereja. Saya ulangi, hari ini jamnya tetap sama, ibadahnya di rumah Bapak Yohanes atau Ibu Ivon. Kemudian minggu depan dipindahkan hari Sabtu tanggal 4 Maret. Jamnya menyesuaikan ibadah, jamnya menyesuaikan latihan Sabtu sore. Kemudian hari Minggu itu disertai dengan perjamuan suci. Saya lihat kolektanya cuma 1, ditambah Ibu Eva ya. Mana Ibu Eva? Ya, kolektannya Ibu Tuti dan Ibu Eva. Kemudian ini kaum muda. Kaum muda ini saya amati ini ibadahnya semakin molor ibadahnya. Ya, halo kaum muda, ibadahnya jangan molor, kemudian semua harus datang ibadah ya. Ya, itu saja. Doakan Bapak Ibu untuk retreat jemaat, juga doakan untuk pemilu yang akan datang. Untuk minggu ketiga kubu doanya di Pengampong, daerah Beringin Ano. Bapak Ibu nanti kita akan atur bagaimana berangkatnya. Ya, itu saja pengumuman, yang lain tidak ada. Oh, untuk yang mau baptis sedang sekolah nanti pulang dari sini akan pemuritan lagi. Baik, yang lain tidak ada. Mari kita berdiri dan kita menerima berkat Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas kasih dan kemurahan. Kau terlalu baik bagi kami. Kami bersyukur hari ini hidup kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami mau melangkah terus bersama dengan apapun masalah kami, akan terasa manis rasanya ketika kami berdoa. Tuhan dipermuliakan. Firman-Mu hari ini meneguhkan dan menguatkan kami. Tuhan, kami berdoa pagi ini untuk bangsa dan negara kami. Indonesia sedang giat membangun,
Kami bersyukur punya presiden hari ini, Joko Widodo. Indonesia sedang mengalami pembangunan yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan. Kami mohon campur tangan untuk pemilu yang akan datang. Tuhan, pilihkan dan tentukan orang yang sevisi dengan presiden hari ini, supaya Indonesia terus dibangun. Tuhan tolong rakyatnya menjadi sejahtera karena Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, Tuhan berikan keamanan kepada bangsa kami, khususnya menjelang pemilu. Tuhan tolong keamanan di bangsa kami terjaga dengan baik. Semua rakyat Indonesia terdaftar dalam daftar pemilih, sehingga hak suaranya bisa digunakan dalam pemilu yang akan datang. Nyatakan kuasa dan mujizat. Pagi ini kami berdoa untuk seluruh jemaat. Kami serahkan dalam tangan satu persatu. Tuhan tolong setiap masalah yang dihadapi, Tuhan yang menyelesaikan semuanya. Tuhan sudah memulihkan Bapak Wagini dan Ibu Sinem. Tuhan sudah memulihkan Pak Pur. Tuhan sudah memulihkan Pupu Gideon. Tuhan sudah memulihkan setiap kami. Ibu Hana Priyati, Ibu ada atas setiap kami. Kami bersyukur. Pagi ini kami berdoa. Kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan. Ibadah gereja Tuhan sepanjang hari ini sampai malam di setiap gereja. Tuhan hadir, Tuhan berkarya di tengah-tengah umat. Kami bersyukur. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Akhirnya semua seluruh doa kami pagi ini kami peralaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang, angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Anugerah kasih persekutuan dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan dan tuntunan Roh Kudus terus menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai pagi ini sampai selamanya, sampai Maranatha, Kristus kembali menjemput kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa berkati. Bapa, terima kasih. Terima